saya berjualan di sekolah, di mana dulu sering Master Tarno kemarin sering berjualan di sini, tapi sekarang saya tidak membawa Master Tarno ya. Terima kasih kepada Mas Slamet Tato. Artinya apa yang kita sampaikan paling tidak itu adalah suara hati yang disampaikan melalui kami. Kita koordinasi dengan putra-putrinya Mr. Tarno. Kita akan memberikan solusi yang terbaik buat Mr. Tarno. Kisruh panas yang terjadi dalam keluarga Pak Tarno kembali menghadirkan babak baru yang mengejutkan. Pasalnya, Slamet tiba-tiba saja dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai manajer merangkap supir sang pesulap. Sontak saja kabar itu membuat heboh media sosial. Apalagi Slamet mengutarakan kemundurannya itu tepat setelah pihak kuasa hukum anak-anak Pak Tarno melayangkan somasi terhadap namanya. Dengan itu, Slamet seolah memberikan sinyal kepada anak-anak pesulap jika dirinya siap berkoordinir demi menciptakan perdamaian antara keluarga. Namun di luar itu, Slamet pun tak membantah jika kemundurannya itu juga didorong oleh derasnya cibiran dan hujatan dari warganet. Lantas, seperti apa curahan hati Slamet usai mundur sebagai manajer dari Pak Tarno? Serta bagaimanakah pula tanggapan kuasa hukum anak-anak Pak Tarno terkait kemunduran Slamet? Ya, saya cukup mengucapkan terima kasih kepada Mas Slamet Tato. Artinya apa yang kita sampaikan paling tidak itu adalah suara hati yang disampaikan melalui kami, baik itu dari putri-putrinya. Artinya tidak ada sekecil apapun niatnya untuk menjatuhkan Mas Slamet Tato. Justru ini akan meluruskan itu yang pertama. Maaf Pak Tarno, hari ini sementara ini saya dilarang bertemu dengan Pak Tarno. Ya, saya dilarang dengan anak-anak saya, dengan keluarga saya. Tidak boleh dulu mendekati Pak Tarno. Ya, karena kenapa saya tidak boleh mendekati Pak Tarno dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya semua marah semua kepada saya. Mungkin karena perkataan-perkataan dari netizen atau dari yang ini yang telah menyebutkan saya seolah-olah saya ini memanfaatkan Pak Tarno, saya ini memprovokasi Pak Tarno. Mohon maaf Pak Tarno. Untuk sementara ini biarkanlah Pak Tarno dirawat dengan Isa, dengan Rima, atau dengan Yanti. Tidak kalah pentingnya adalah mengenai tentang hubungan antara anak sama bapak, di mana saat sekarang ini keinginan anak-anaknya agar kondisi Pak Tarno itu bisa dirawat. Yang kedua, mereka sangat keberatan apabila orang tuanya terlihat lusuh, terlihat tidak berdaya, sementara seolah-olah dijadikan konten, ya, jadikan konten. Nah, ini yang menurut pandangan saya tidak tepat. Saya ikhlaslah apa yang dikatakan sama netizen, saya memanfaatkan Pak Tarno, apapun yang dikatakan dan dilontarkan sama mereka, saya ikhlas. Saya juga ya nggak bisa apa-apa, cuman serahkan sama Allah aja. Tapi nyatanya saya tidak pernah memanfaatkan Pak Tarno, nggak pernah. Malah saya ingin membantu Pak Tarno agar sehat lagi seperti semula. Kalau untuk kecewa ya manusia pasti ada lah ya. Cuman namanya saya sama Master Tarno ini kan gaptek, nggak bisa, dan dengan HP apa segala macam nggak bisa. Untungnya saya nggak mengerti lah ya. Jadi orang netizen pada maki-maki saya. Dari unggahan-unggahan mereka, tulisan mereka, saya tidak bisa membuka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Mas Slamet Tato atas responnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan
demi kebaikan kita bersama. Di mana Mas Slamet juga punya keluarga, punya anak-anak, punya istri. Begitu juga Pak Tarno, anaknya meskipun dalam keterbatasan, tentu dia sebagai anak berharap orang tuanya di masa hidupnya dia bisa merawat. Paling tidak dia bisa melindungi. Berat memang keputusan yang diambil oleh Slamet, apalagi hingga sampai saat ini ia terus menekankan jika dirinya tak pernah sekalipun mengeksploitasi Pak Tarno. Namun apa mau dikata, nasi kini sudah berubah menjadi bubur. Dalam media sosialnya, Slamet pun membagikan momen sendu kala dirinya berdagang seorang diri tanpa membawa Pak Tarno. Saya berjualan di sekolah. Ini SDN apa? SDN apa namanya? SDN Sumur Batu 14. Oh, SDN Sumur Batu 14 ya. Dimana dulu sering Master Tarno kemarin sering berjualan di sini. Tapi sekarang saya tidak membawa Master Tarno ya. Nah, lebih baik saya berjualan sendirian. Ya, biar saya nggak dihujat ya. Lain Slamet, lain pula aksi yang diambil Dewi, sang istri muda Pak Tarno. Seperti diketahui, somasi yang dilayangkan anak-anak Pak Tarno tidak hanya tertuju pada Slamet, tetapi juga untuk Dewi. Namun yang berbeda, keteguhan hati Dewi kini nampaknya belum runtuh. Alih-alih menyerahkan sang suami ke tangan anak-anaknya, Dewi justru diduga membawa Pak Tarno ke kampung halamannya. Lantas seperti apa kuasa hukum anak-anak Pak Tarno menanggapi hal itu? Kalau memang tujuannya Mbak Dewi pulang kampung mengajak Pak Tarno untuk berobat, menjaga, tentu saat sekarang ini selain putri-putrinya mengawasi, memonitor, termasuk kami, tentu netizen juga memperhatikan keberadaannya dimanapun saat sekarang Pak Tarno berada. Jadi saya berharap kerjasamanya untuk Mbak Dewi, biar bagaimanapun juga hubungan antara Pak Tarno dengan putra-putrinya itu hubungan secara legal diakui oleh negara. Jadi jangan sampai nanti apabila ternyata di kemudian hari terjadi adalah masalah hukum, ya tentu akan rugi sendiri. Perlu kami luruskan kepada Ibu Dewi, tidak ada keinginan sekecil apapun dari putri-putrinya Pak Tarno untuk menjauhkan atau memisahkan. Justru mereka ingin, mari kita bareng-bareng merawat, tapi merawatnya dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Kalau memang tidak ada solusi, barangkali kami juga akan membangun komunikasi dengan pihak pemerintah. Karena biar bagaimanapun juga Pak Tarno ini adalah warga yang pernah punya peran penting yang menjadi cikal bakal ahli sulap menjadi motor bagi generasi muda. Ya, hingga sampai saat ini, kisruh dugaan eksploitasi terhadap Pak Tarno nampaknya masih jauh dari titik akhir. Buktinya, somasi yang dilayangkan oleh pihak kuasa hukum anak-anak Pak Tarno baru mendapati respon dari Slamet. Sedangkan Dewi diyakini masih diam tanpa kata. Tentu saja, aksi itu kian memancing rasa kecewa dari anak-anak Pak Tarno yang berharap mendapat kesempatan untuk memberikan perawatan terbaik bagi sang ayah. Sehingga mereka pun terpaksa melayangkan somasi terbaru kepada Dewi, di mana anak-anak Pak Tarno berharap dalam 3 kali 24 jam ke depan Dewi dapat menghubungi mereka guna duduk bersama mencari jalan keluar. Namun yang menjadi perhatian, somasi itu tidak hanya ditujukan kepada Dewi, tetapi juga kepada Ibu Lisa, salah satu istri dari Pak Tarno. Kita akan tunggu 3 kali 24 jam. 24 jam terhitung hari ini. Apabila tidak ada itikat baik dalam waktu 3 kali 24 jam, tentu kami akan melakukan upaya-upaya
baik itu upaya-upaya pendekatan secara persuasif dan atau melakukan upaya-upaya hukum. Tentunya apabila ditemukan ada hal-hal yang bertentangan dengan kami, bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan aturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi himbauan saya sekali lagi kepada Bu Lisa, Mbak Dewi, mari kita bareng-bareng, kita koordinasi dengan putra-putrinya Mr. Tarno. Kita akan memberikan solusi yang terbaik buat Mr. Tarno. Tentu nanti kita tidak serta-merta, barangkali nanti saya akan koordinasi baik itu ke Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial, baik secara administrasi bersurat atau kita langsung datang ke sana. Setelah itu barangkali mungkin nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Karena aku suka sedih. Apa yang bikin ibu sedih gitu? Kenapa? Ya sampai sekarang saya bertanya-tanya kenapa ya Bapak kok setiap ada anak selalu sedih gitu, selalu nangis. Saya ngerasa tuh kayak ada keganjalan gitu. Cuma saya belum ketemu ini keganjalannya apa. Cuma saya nggak mau curiga sama orang atau gimana. Cuma namanya seorang anak udah pasti ngerasain ya Kak ya. Tahu kalau ketemu saya itu maunya nangis aja. Jadi ketemu saya itu nggak pernah ngomong, nangis. Bapak sedih, Bapak mau nangis gitu. Nangis kenapa sih Pak? Jangan nangis, kan Isa udah dateng. Bapak sedih, Bapak nangis aja gitu. Jadi kalau ngeliat anaknya itu bawaannya nangis aja gitu Kak. Kami masih menunggu kabar baik dari Mbak Dewi maupun Bu Lisa untuk membangun komunikasi dengan kami. Saya mewakili kuasa hukum putra-putrinya Pak Tarno selalu membuka ruang komunikasi. Semua semata-mata kita tujukan untuk kebaikan, kesehatan, dan pemulihan secara psikologi, kejiwaan maupun kesehatannya Pak Tarno untuk lebih baik. Tentu kita akan koordinasi dengan beberapa pihak yang memang memadai. Karena biar bagaimanapun juga Mr. Tarno dalam kondisi sakit, sementara mereka juga tidak mampu untuk memberikan yang terbaik, putra-putrinya juga. Namun tentu kami melalui kuasa hukum putra-putrinya akan selalu membangun komunikasi kepada para pihak. Terus juga kepada Mas Slamet Tato, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas support dan kepeduliannya. Malah justru saya berharap Mas Slamet Tato bisa mendukung kami. Tujuannya adalah untuk memberikan yang terbaik untuk Mr. Tarno. Berbicara soal kisruh panas dugaan eksploitasi terhadap Pak Tarno yang diduga dilakukan oleh Dewi sang istri muda memang tak lepas dari uang donasi. Pasalnya, pihak keluarga kini menaruh curiga jika Dewi kini berupaya menguasai Pak Tarno untuk mendapatkan uang donasi. Mengingat belakangan ini sang pesulap yang akrab dengan mantra yang khas itu kerap kali mendapatkan donasi dari rekannya di dunia hiburan, seperti Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar. Menanggapi semuanya, Slamet sendiri sempat memberikan klarifikasi terkait uang donasi itu, di mana uang itu masih ada dan dikelola sepenuhnya oleh Pak Tarno sendiri. Meskipun nilainya kini sudah tidak utuh lantaran telah dibelanjakan keperluan penting seperti kursi roda, namun sisanya masih tersimpan rapih dalam koper sang pesulap. Dan seperti inilah momen Slamet menunjukkan setumpuk uang donasi itu secara eksklusif kepada tim Cumi-Cumi. Oke, saya beranikan diri untuk membawa satu tas. Dia taruh di dalam tas, ya. Saya akan marah atau tidak marah, takutnya Mas Tarno marah sama saya, tapi ya saya beranikan diri saya untuk membuktikan uang itu masih ada, tidak dipakai dengan saya pun. Dan uang apapun kemarin juga masih dipakai buat keperluan berobatnya Pak Tarno, ya, sampai beli obat 700.000 segala macam, periksa dokternya di Haji Uun 300.000, buat pijitnya 100.000, udah belum bensin, belum etol, belum segala macam, itu sudah terbuang berapa juta lah pokoknya lah.
Ini masih ada uang di sini. Tuh. Master Tarno selalu nyimpennya di sini. Ada 3 tas. Sebentar, ini warna apa lihat ya. Tapi istrinya pun nggak tahu. Istrinya taruh di sini nggak tahu. Kita cari tahu nih duitnya. Ya, masih ada. Kita nggak makan, Mbak Dewi pun nggak makan ya. Jadi nggak bilang itu dimakan sama Slamet atau sama Dewi. Ini uangnya masih ada. Ini 2 tas ya. Ini yang kita polos. Tidak ada gambar. Ya, nggak ada gambar. Tuh. Ini duit-duitnya. Tuh. Ada semuanya. Jadi nggak dimakan. Ya, itu asal Anda tahu semuanya. Amanah orang, saya takut. Kalau saya jahat, ngeri dibawa mati. Jadi kita tanamkan niat dan kebaikan kita. Jangan kejahatan dan keburukan kita tanamkan. Buang. Ya, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan untuk Bang Raffi Ahmad nih ya, yang sudah membantu Master Tarno. Tapi itu nominal uangnya terjangkau. Tidak aja ratusan juta, tidak ada puluhan juta. Hanya 5 juta rupiah dikasih sama Bang Raffi Ahmad. Tidak ada lebih. Dan uang itu dibelikan kursi roda nih. Dibelikan kursi roda, terus ditambahkan buat makannya dia setiap hari diambil gopay, terus betulin mobil 2 juta, 1 juta gitu ya. Gitu loh. Dan uang itu habis begitu. Buat ke sono kemari bensin, buat ke sono kemari etol, buat ke sono kemari makan segala macam dan anak dan istrinya gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.